Agama Islam Darussalam atau IAIDA Blok Agung resmi berubah menjadi UIMSya, yakni Universitas Kiai Haji Muchtar Syafaat. Grand launching perubahan sekolah tinggi menjadi universitas ini bertempat di halaman kampus 2 UIMSya Blok Agung, Desa Karangmulyo, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi, Jawa Timur, berlangsung sukses dan meriah pada Kamis 23 November 2023. Dihadiri pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Kiai Haji Ahmad Hisham Syafaat, Kiai Haji Muhammad Hashim Syafaat, Ketua Senat IAIDA Kiai Haji Abdul Kholik Syafaat, Rektor IAIDA Kiai Haji Ahmad Munib Syafaat, Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah 4 Surabaya, para sivitas akademika yang ada di Banyuwangi, Forbimka Tegalsari, serta para kepala desa sekecamatan Tegalsari. Grand launching Institut Agama Islam Darussalam menjadi Universitas Kiai Haji Muchtar Syafaat ditandai dengan scan tangan di Videotron oleh pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung serta Rektor dan Ketua Senat UIMSya. Dilanjut dengan pengukuhan Rektor UIMSya oleh pengurus yayasan yakni Kiai Haji Muhammad Hashim Syafaat kepada Kiai Haji Ahmad Munib Syafaat. Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam terbesar di Banyuwangi. Pada kesempatan ini telah meraih pencapaian baru dengan meluncurkan Universitas Kiai Haji Muchtar Syafaat. Proses perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi universitas ini merupakan hasil kerja keras dari pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darussalam dan sivitas akademika yang ada di dalamnya, serta penyelenggara dan pemerhati di bidang pendidikan. Proses yang begitu lama telah dilalui hingga menorehkan sejarah panjang. Meski terletak di pedesaan, pusat pembelajaran dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang berbasis agama Islam ini mampu meluluskan ribuan santri serta sarjana cerdas yang mempunyai akhlak intelektual Islami. UIMSya Blok Agung Banyuwangi terdapat 3 fakultas dan 11 prodi strata 1, diantaranya Fakultas Tarbiyah dan Kejuruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, serta Pasca Sarjana Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam. UIMSya memiliki 13 dosen pengajar bergelar doktor dan 9 lainnya sedang menempuh doktor yang nantinya akan menyelenggarakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua mahasiswa. Alumni yang dihasilkan melalui pendidikan di UIMSya semestinya menjadi individu yang mumpuni, profesional, ahli dan kompetitif di tingkat global dalam menghadapi aneka tantangan di dunia kerja. Universitas Kiai Haji Muchtar Syafaat juga memiliki akses yang paling baik terhadap perkembangan pengetahuan global yang dapat diambil dan dimanfaatkan untuk kemajuan di dalam negeri. Oleh sebab itu, UIMSya terus mengoptimalkan fungsi tersebut agar melahirkan lulusan yang menguasai ilmu Islami, pengetahuan dan teknologi, serta melakukan inovasi secara berkelanjutan. Sebagai lembaga perguruan tinggi berbasis pesantren, UIMSya turut berkontribusi dalam pengembangan dan penyebaran ilmu-ilmu Islam kepada generasi yang saleh, cerdas, terampil, dan mandiri dalam mewujudkan kemajuan peradaban umat Islam dan dakwah Islam rahmatan lil alamin. Hadirnya UIMSya dapat menjadi sumbangsih yang lebih besar dan lebih luas untuk kemajuan bangsa yang dimotori oleh para kiai, dosen, pengasuh, dan pengajar di beberapa cabang lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Yayasan Darussalam Blok Agung.
Kamis 23 November 2023, kita semua menjadi saksi transformasi kampus yang berada di naungan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Kini tibalah saatnya Grand Launching Universitas Kiai Haji Mukhtar Syafaat Blok Agung Banyuwangi. Beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwasanya proses menjadi UIMSA bukan merupakan proses yang dilaksanakan secara instan. Ada tahapan-tahapan yang sangat lama, butuh pemikiran, tenaga. Tidak hanya secara formalitasnya diawali pada tahun 2001 ketika Pondok Pesantren mendirikan perguruan tinggi yang waktu itu statusnya masih berupa sekolah tinggi. Itu merupakan legal formal permulaan dari proses sehingga terwujudnya pada hari ini keluar SK UIMSA. Tapi lebih jauh lagi bahwasanya pendirian UIMSA ini sudah diawali oleh muassis, oleh pendiri Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, yaitu Kiai Haji Mukhtar Syafaat. Saya yakin ada ide-ide keinginan, ada visi, ada misi, sehingga pada hari ini kita semua yang hadir di sini hanya sekedar meneruskan apa yang sudah menjadi pondasi keinginan dari para muassis yang terdahulu. Maka pemilihan nama daripada UIMSA Universitas ini Kiai Haji Mukhtar Syafaat tidak hanya sekedar karena ada faktor historis, tetapi juga Kiai Mukhtar Syafaat sebagai history, sebagai pemeran utama, sebagai pemicu utama, sebagai pondasi dan landasan yang pertama. Karena memang Kiai Mukhtar Syafaat, sedikit saya memang pernah bersama beliau, tapi saya ini tidak terlalu ingat karena memang saya hidup bersama beliau itu cuma 13 tahun. Saya ditinggal bapak saya 13 tahun, ibu saya meninggal saya umur 5 tahun. Kalau nggak salah. 5 tahun ibu saya meninggal, 13 tahun saya ditinggal oleh bapak saya, dan setelah itu saya tidak tahu arah tujuan, tapi alhamdulillah tetap hidup sampai sekarang. Pada satu sisi bapak saya itu sering ketika nonton TV bareng dengan saya, beliau sering bertanya-tanya terkait apa
yang ada dan disiarkan di televisi. Termasuk saya ingat beliau pernah bertanya ke saya, awakmu ngerti le artinya IAIN niku apa? Mboten ngertos, Pak. Kok gak ngerti njajal takono. Saya waktu itu umur 7 tahun atau 8 tahun ditanya IAIN. Saya nggak paham, tapi mungkin itu isyarat. Alhamdulillah S2 saya di IAIN Sunan Ampel. Tapi isyarat-isyarat yang lain tidak ada. Ya Hisam yang sering diisyarati. Itulah sebenarnya sosok kepemimpinan yang berhasil menurut saya itu. Keberhasilan sosok pemimpin bukan hanya sekedar dari rangkaian prestasi, dari banyaknya yang telah dia lakukan, dan cakupan apa yang telah dia bangun. Tapi lebih daripada itu, seorang pemimpin sebenarnya harus bisa menata sebuah pondasi yang itu pada akhirnya akan bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Hari ini UIMSA telah melampaui momen-momen itu dan telah mempersiapkan. Tapi ke depan harus ada banyak momen yang juga harus ditangkap dan dipersiapkan mulai saat sekarang. Hari ini mungkin kita telah bangga, kita bersyukur karena momen yang berupa alih status dari institut menjadi universitas sudah kita jalani dan hari ini kita semuanya hadir untuk merayakannya. Tetapi setelah ini apakah berhenti bahwasanya kita cukup bangga dengan ini? Tentu tidak. Keberhasilan kita masih ditunggu. Jailun ba'da jail. Generasi setelah ini dan generasi seterusnya. Kita cukup bangga karena kita hari ini melaksanakan launching. Tapi apakah kita cukup membanggakan bagi generasi kita setelahnya? Hari ini ada universitas di Indonesia yang menjadi salah satu barometer keberhasilan universitas, yaitu Universitas Gadjah Mada. Bagaimana kita melihat hampir seluruh kandidat yang ikut kontestasi pemilihan presiden, mereka semuanya berijazah UGM. Luar biasa. UIMSA juga akan begitu keberhasilannya, kita tunggu. 10 tahun ke depan jika ada debat pilpres, apakah salah satu dari kandidat itu membawa ijazah UIMSA yang saya tanda tangani apa tidak? Kalau itu terjadi berarti nilai dan potensi keberhasilan sudah tampak nyata. Pertama mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik hidayahnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri acara pembukaan UIMSA launching atau peresmian UIMSA. Bahwa para Bapak sekalian, pembukaan UIMSA ini tidak moro-moro ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk itu UIMSA itu tidak. Jadi sejarahnya itu kalau kita runut kira-kira setelahnya tahun 93 Bapak wafat. Itu anak-anak itu banyak yang boyong. Kelas 3 ULA masih ngamil, masih boyong. Kelas Meriti, Jurumiyah, Tasripan itu boyong. Itu sudah aliyah. Nah ini terus gimana ini? Nah, akhirnya musyawarah, terus timbangannya boyong. Anak-anak ini kita mendirikan perguruan tinggi. Waktu itu istilahnya membuka perguruan tinggi ini hanya icip-icip ben rada enak gitulah. Tombo pengen. Nah, sebelumnya itu kok ada kurikulum itu gimana dulu? Awal mulanya itu ada sanawiyah, ada aliyah itu dulu tahun 67 di Desa Karangdoro ini kehabisan guru SD. Guru SD itu kekurangan karena kena zaman Janun Sewu, Gestapo itu kepeden, guru-guru itu kepeden, buyar. Seperti laron yang digepiok itu. Akhirnya guru-guru SD ini sekolahan banyak yang kosong.
Nah, melihat guru-guru yang kosong ini, akhirnya bapak itu nginstruksikan, "Golek ana arek-arek iki. Sapa sing di tamatan?" Sak pondok santri ribuan ini yang punya ijazah itu cuma 3 orang. Satu Pak Slamet Supriyadi, Kidul Pondok itu, SGO. 2 Pak Towil Ngampel, dekatnya Pak Mbak Imah itu. 3 Pak Dilah Sumberwaru. Nah itu 3 itu. Pak Towil, Pak Dilah, terus Pak Slamet. Nah 3 ini, Pak Slamet itu dari SGO, Pak Towil dari PGA, Pak Dilah itu dari PGA. Nah, 1 itu pengen jadi pegawai negeri. Enggak punya ijazah, enggak punya. Waktu itu, zaman itu pokoknya siapa yang daftar ya jadi PNS gitu aja. Lah namanya Pak Sugilan, Gesing gitu. Timurnya Pak Asim Holil, jurusan ke Barujo itu timur baratnya sedikit. Pak Gus, saya itu dulu juga jadi PNS itu ijazahnya sekolahnya ya di sini. Namanya Sugilan, Sugilan itu maknanya kan ketulo-tulo. Maknanya ketulo-tulo. Wong ora tahu sekolah, duwe ijazah, jadi pegawai negeri, Pak Sugilan itu. Nah, sak pondok ini loh, sekian ribu orang yang punya ijazah cuma 3 orang. Ini gimana? Akhirnya tahun 67 dengan Bapak dirubah. Sekarang arek-arek sing wis teko omah-omah ki biyen SMP, SMA, langsung pondok ngedekne SMP, SMA. Jadi kalau sore itu madrasah diniyah, ya ngamil, ya jurumiyah. Di rumah pernah SMA, buka di pagi hari SMA. Gurunya termasuk Pak Sofyan Sumberkembang ini, bahasa Inggris. Nah itu cuma bertahan 1 tahun apa 2 tahun ya rupanya. Akhirnya macet. Nah, pemikirannya begitu tuh. Nah setelahnya itu tahun 67, tahun 66, 67. Sekitar tahun 69, tahun 80, Gus Hasim ini yang reformasi ini. Ya alhamdulillah hari ini kita mendapatkan rahmat Allah ya, menurut saya suatu rezeki yang luar biasa bahwasanya hari ini institut kita sudah beralih status menjadi UIMSA, menjadi universitas yang mana ini secara struktur kelembagaan merupakan lembaga tertinggi yang ada di Indonesia itu universitas. Dan mudah-mudahan dengan adanya universitas hal-hal yang selama ini belum diperbolehkan di institut atau lembaga di bawahnya universitas selanjutnya bisa kita eksplor, seperti kita membuka program pendidikan yang berorientasi kepada kejuruan dan pengetahuan teknologi seperti kedokteran dan lain sebagainya, hukum dan lain sebagainya, sehingga nanti ke depan menurut saya yang memang basis pendidikan kita sebenarnya didominasi para santri yang secara keilmuan keagamaan kita sudah boleh dikatakan lebih mempunyai kemampuan dan kekuatan, hingga pada akhirnya nanti ketika para santri kuliah di UIMSA ada tambahan ilmu yang sama sekali tidak diajarkan di pondok pesantren, sehingga nanti ketika keluar ada 2 keilmuan yang dimiliki dan dikuasai oleh para santri. Satu keilmuan yang berbasis keagamaan, yang kedua yang bersifat life skill atau umum. Ini bisa dijelaskan perjalanan sampai bisa seperti ini? Ya tentu mulai lama ya, jadi tapi memang konsepnya kita memulai pada sesuatu yang kita mampu saja. Pada tahun 2001 diawali dengan sekolah tinggi, lalu berubah alih status menjadi institut tahun 2014, dan hari ini 2023 alhamdulillah sudah berproses menjadi universitas. Dan mudah-mudahan ke depan bisa menambah khasanah keilmuan khususnya di Banyuwangi. Dan alhamdulillah kita ini kan dari hampir 2000 mahasiswa ini kan 70% kan berasal dari luar Jawa. Kita target setelah jadi UIMSA ini, Gus? Ya tentu kita akan berkompetisi dengan universitas yang lain, sehingga meskipun kita jauh berada di desa, harapan kita ini tidak menjadikan satu kendala, justru menjadi nilai lebih bahwasanya kita berada di desa dengan suasana yang masih tenang, tidak
hiruk pikuk, tapi kita juga mempunyai kompetensi dan bisa berkompetisi dengan universitas yang lain yang sudah mempunyai nama. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.